Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Selamat untuk Bapak Prabowo sebagai presiden. Menurut hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Anda saat ini mencapai di atas 90%. Ya, semoga bisa dipertahankan dan semoga Bapak Prabowo bisa mewujudkan cita-cita yang telah dijanjikan kepada kami. Wes terus terang wae Pak Prabowo, apapun komentar miring tentang sampean, tentang panjenengan, tentang pemimpin, tentang presiden, saya itu nggak urus. Kabinet gemuk, para penyinyir mengatakan pemborosan terhadap keuangan negara, boya, nggak urus. Negara kita ini kaya, kekayaan negara kita ini luar biasa. Kalau cuma untuk membiayai 100 menteri lebih, bahkan 3 kali lipat, 4 kali lipat, mampu. Nggak usah khawatir. Yang penting hasil kerjanya bagus, biaya semahal apapun, aku silahkan. Ingat kemakmuran masyarakat kita yang dicita-citakan melalui yang tertuang dalam undang-undang, ini harus segera diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan itu, kalaupun seharusnya Bapak Presiden itu membutuhkan pembantu yang banyak, ya silahkan, nggak masalah. Kemudian ada masalah lagi tentang pengambilan sebagian menteri yang berasal dari semasa kepemimpinannya Bapak Jokowi yang masuk di dalam kabinet Bapak Prabowo. Boya ora urusan. Buat saya, Bapak Presiden memiliki hak prerogatif bebas. Mau mengambil menteri dari siapa saja boleh. Kalaupun seandainya dari menteri zaman Pak SBY, Pak Prabowo mau ambil ya silahkan, nggak masalah. Yang penting bisa bekerja dengan baik. Dananya banyak, nggak usah bingung. Tambang kita luar biasa, kekayaan alam kita luar biasa. Biayai semua. Demi harkat dan martabat bangsa kita. Yang nyinyir lagi katanya menteri yang di zaman Pak Jokowi sekarang ada di zaman Pak Prabowo untuk melindungi Gibran. Bagaimana itu pemikirannya? Simbol negara itu yang melindungi bukan hanya beberapa menteri, tapi seluruh bangsa Indonesia ini wajib melindungi simbol negara sebagai bentuk bela negara. Jadi seyogianya apa yang telah diputuskan oleh undang-undang sebagai pemimpin kita yang merupakan simbol negara kita, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkewajiban untuk menjaganya. Bukan hanya menteri, beberapa gelintir orang yang diambil dari Pak Jokowi, kemudian sekarang duduk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Piye pikiranmu? Katanya orang-orang pandai, orang-orang pinter. Kok berpikir semacam itu saja kok sulit. Terus apalagi ocehannya Najwa Shihab. Najwa Shihab yang mengatakan Bapak Jokowi nebeng dari Jakarta pulang ke Solo. Nebeng pesawatnya Angkatan Udara TNI AU. Emang gue pikirin. Najwa Shihab saya tidak mempunyai respek sama sekali dari dulu. Sebagai seorang moderator. Sebagai seorang moderator ingat. Saya tidak suka cara Najwa Shihab bertanya kepada narasumber. Seperti seorang polisi, bahkan melebihi seorang polisi. Padahal kewenangannya dia kan tidak seperti itu. Ya nggak tahu mungkin. Sebagai seorang yang memiliki kebudayaan timur seperti kita, saya merasa pertanyaan yang dilontarkan oleh Najwa Shihab terhadap narasumber, apalagi sepertinya Najwa Shihab senang kalau narasumber tidak bisa menjawab dan dia merasa mempermalukan narasumber itu merupakan suatu kemenangan. Oleh sebab itu, ketika Najwa Shihab nyinyir terhadap Bapak Jokowi yang pulang dari Jakarta semacam itu, bagi saya, ya sudah itulah kualitasnya Najwa Shihab. Najwa Shihab selamat. Kowe saiki ngrasakno dibully karo netizen. Yang dulu banyak mengeluh-ngeluhkanmu, mengidolakan kamu.
karena dianggap kamu itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata wanita Indonesia. Mungkin kayak ngono kuwi. Tapi untuk seorang yang seperti ini tidak. Najwa Shihab no. Tidak. Bagi saya Desi Anwar jauh lebih bagus daripada Najwa Shihab. Terus untuk Mas Gibran. Mas Gibran adalah seorang yang saya lihat selama ini memiliki sopan santun yang tinggi. Adab seorang yang dilahirkan di tanah Jawa, memiliki budaya Jawa, maka dia selalu menghormati orang yang lebih sepuh. Bagaimana dia setelah debat mencium tangan Bapak Mahfud MD dan peserta yang lainnya. Kemudian pada saat serah terima bukan di Kementerian Wakil Presiden, di Istana Wakil Presiden dari Profesor Ma'ruf Amin kepada Bapak Gibran juga tunduk tanda menghormati, mencium tangan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Boleh Mas Gibran melakukan itu terhadap sesepuh bangsa, oleh. Dan itu tidak merendahkan Mas Gibran sebagai seorang wakil presiden. Tidak, sama sekali tidak. Justru malah menunjukkan kualitas seorang pemimpin di negeri ini. Tapi ingat, jangan lakukan itu terhadap pemimpin negara lain. Aku tidak boleh, aku gak rela. Secara pribadi gak rela. Mas Gibran harus tegak. Berdiri sama tinggi. Tidak boleh melesut, tidak boleh ingah-ingih kalau sama pemimpin negara lain. Tunjukkan kewibawaanmu. Harus tegap. Pandanganmu harus optimis. Tidak boleh membungkuk seperti itu. Membungkuk seperti kamu membungkuk kepada para sesepuh bangsa ini. Kalau kepada negara lain, pemimpin negara lain, tidak boleh sedikit pun membungkuk. Kamu harus tegak. Kemudian apalagi tentang PTUN, PDIP Perjuangan. Sudah PDI, ingatlah apa yang kamu upayakan merupakan bentuk sia-sia. Malah masyarakat seperti saya merasa bahwa upaya kamu itu menggebu-gebu. Masyarakat tidak suka dengan perilaku politisi, orang-orang yang seperti itu. Kalau tidak segera mengevaluasi diri, tunggu saja nanti di suatu saat partaimu kuru. Sebab penggemar-penggemarmu yang dulu loyal terhadapmu perlahan-lahan akan meninggalkanmu. Ora percaya buktikan, ora percaya. Nek cek pancet koyo ngono wae, bagaimana caramu berpolitik? Bagaimana cara mengelola kamu kalau tidak segera mengevaluasi diri? Selalu memusuhi aja terhadap pemerintah. Lebih-lebih kamu mengatakan Prabowo yes, Presiden Prabowo yes, Gibran no. Terus piye ngono kuwi? Apakah kamu tidak berpikir bahwa suatu saat kalau yang menjadi pemimpin, misalkan wakil presiden atau presidennya kamu dari partaimu, terus diperlakukan seperti itu, terus perasaanmu piye? Ngono jarine demokrasi. Demokrasi iki ya ora koyo ngono kuwi. Sudahlah, sudah. Kan kamu sebenarnya mengerti tahu bahwa PTUN itu bukan di situ tempatnya. Katanya PUN, kalau gugatannya PDI Perjuangan yang menggugat tentang keabsahan administrasi Gibran waktu mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kemudian kamu PDI itu menggugat ke PTUN. PTUN kemudian mengatakan bahwa itu bukan domain PTUN. Masa orang paham? Kok maksa? Ora isin iki ngono kuwi. Oleh sebab itu silahkan berbenah PDI Perjuangan. Apapun alasannya, kamu adalah partai yang besar di negara ini.
Untuk saat ini kamu memiliki kursi terbesar di parlemen sana. Tapi etika kamu seharusnya yang perlu sedikit dirubah. Sedikit dirubah. Kalau sekali lagi, kalau masih terus-terusan seperti itu, kamu akan ditinggalkan oleh pemilihmu. Kalau nggak percaya, kita tunggu di pemilu yang akan datang. Kalau nggak percaya loh ini, kalau percaya syukur alhamdulillah. Wes, ngono ae, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.